mohon saat kami dalam memandu dan tidak apabila ada kata kami yang salah. Lebih dahulu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan doa senantiasa bersama mewujudkan domba yang berkarakter dan berdaya saing. Allahumma amin. Sebagai rasa bangga akan Indonesia, dengan keadaan sikap sempurna menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin undangan kami mohon untuk berdiri. Hadirin undangan disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Jombang, Ibu Haja Munjidah Wahab, yang kami hormati, hadirin kita, beliau adalah Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Dr. Praptono, Master of Education, beserta segenap tim dari Dirjen GTK Kemendikbudristek Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Bapak Senen Sedana Sosial Magister saya, beserta segenap pejabat pemerintah Kabupaten Jombang, hadirin undangan yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya semata, sehingga di pagi yang membanggakan ini, tepatnya Senin tanggal 18 Juli tahun 2022, bertempat di ruang rapat swadharta di lingkup pendopo Kabupaten Jombang. Sesaat lagi akan kita ikuti bersama serangkaian acara inti kunjungan kerja Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Pendidikan, Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka IKN dan Platform Merdeka Mengajar PMMM di Kabupaten Jombang tercinta. Hadirin undangan segenap pejabat yang kami hormati, mengawali rangkaian acara ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Lillahi ta'ala Al-Fatihah. Terima kasih, dan selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan selamat datang Bupati Jombang. Kami aturkan banyak hormat Ibu Haja Munjidah Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
undangan hadirin semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita selalu dan senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua dapat hadir di ruang Sultan ini untuk mengikuti kunjungan kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek pelaksanaan fermentasi kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar di Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan acara kita selenggarakan ini mulai awal sampai akhir nanti kita selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk kita semuanya dan khususnya kepada masyarakat Kabupaten Jombang. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang dan sahabat Kabupaten Jombang, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang pada Bapak Tono yang bisa hadir di Jombang, yang dimana beliau ini ternyata tetangga Jombang. Jadi hasilnya dari perumahan Kediri. Kalau dari sini bisa sampai 17 kilo. Makanya Pak Joko itu kan sebelahnya, sebelah dekat dengan Purwasri. Pak Muldoko Purwasri, maka Pak Muldoko itu dulu SMA-nya di Jombang. Karena juga dekat. Kalau Pak Tono ini nggak tahu SMA-nya di Jakarta. Oh, di Pare. Tidak dekat Pare. Kalau Pak Muldoko ini jauh mana-mana, mau berdiri jauh, ya makanya dia ke Jombang karena ada perbatasan antara Kediri sama Jombang. Jadi Pak Muldoko itu SMA-nya di Jombang. Terkenalnya bukan Kediri, Pak Muldoko adalah Jombang, sehingga membuat masjid Muldoko Jombang. Hari ini alhamdulillah karena kita berdekatan dan soal itu Pak dari wakil Basnas Pusat itu rumahnya justru di Jombang. Jadi alhamdulillah beliau ini sudah sambil mundur sambil keluarga bisa untuk berkunjung di Jombang. Memang Jombang ini posisinya adalah lintasan kota. Mau kemana saja harus lewat Jombang. Orang Kediri kalau mau ke Surabaya ini lewat Jombang. Jadi kemudian yang dari timur boleh Banyuwangi, mau ke Jakarta, mau ke Jogja yang lewat Jombang. Ya, mau orang dari Malang, dari Kediri ini mau ke daerah Tuban, Lamongan dia lewatnya Jombang. Jadi Jombang alhamdulillah lintasan kota ini, maka demikian maka Jombang ini ya alhamdulillah banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat provinsi. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Memang kurikulum Merdeka yang dirancang sebagai bagian dari upaya Kemendikbudristek untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama kita hadapi dan menjadi semakin parah karena pandemi. Nah, ini krisis ini ditandai oleh rendahnya hasil belajar peserta didik, bahkan dalam hal yang mendasar seperti literasi membaca. Krisis belajar juga ditandai oleh ketimpangan kualitas belajar yang lebar antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi. Upaya tersebut diwujudkan melalui program sekolah penggerak dan implementasi kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi. Nah, di sini untuk yaitu kompetensi dan karakter diawali dengan SDM yang unggul, yaitu adalah kepala sekolah dan guru. Untuk itu hari ini yang hadir yang mana lengkap tim dari Dinas ini sehingga nanti implementasi segera akan kita lakukan. Dan ini semuanya itu adalah guru sebagai penggerak, merupakan pemimpin pembelajaran dalam Merdeka Belajar yang memiliki kemampuan dalam menggerakkan ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Hal ini sangat dibutuhkan dan alhamdulillah untuk di Jombang sudah melaksanakan sekolah sudah tatap muka dan alhamdulillah aman semuanya. Dan untuk Jombang sampai hari ini COVID insya Allah alhamdulillah sudah tidak ada. Untuk itu kami
kontribusi dari pusat karena Jakarta, Jogja, sehingga Indonesia ada PPKM lagi. Jadi itu kita juga masih mengikuti aturan yang ada, yaitu masih menggunakan masker dan cuci tangan terus kita lakukan dengan protokol kesehatan. Berdasarkan salinan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Sistem Pendidikan Kementerian Pendidikan, Daerah Riset dan Teknologi, yang dimana dalam hal ini kita juga dalam kurikulum pada tahun ajaran 2022-2023 di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut, nanti akan disampaikan secara teknis oleh Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian yang saya baru saja, alhamdulillah untuk PAUD di sini sudah 20%, kemudian PKBM 25,9%, SKB-nya 100%, SD-nya 84%, SMP sudah 94,6%, SMA 65,2%, SMK 80,9%, SLB 62,5%. Jadi total tadi sudah 47,0%. Jadi sudah 47%. Ini satuan pendidikan pada pendidikan anak usia ini yang belum memiliki atau yang belum memiliki IKM karena belum mempunyai layanan peserta didik usia 5 tahun sampai dengan 6 tahun. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah nomor tahun 2022 maksudnya, ini adalah pada tentang penetapan satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak angkatan 2 satuan pendidikan di Kabupaten Jombang yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak sebagai berikut. Untuk jenjang PAUD ini ada 16, kemudian SD ada 27, SMP-nya 7, SMA-nya 5, SMP 2, total 57. Ini sekolah. Berdasarkan hasil penyelesaian acara penetapan sekolah penggerak angkatan 3 pada tanggal 12 Juli, ini sesuai dengan sebaran SP angkatan 3 untuk Kabupaten Jombang. Satuan pendidikan yang ditetapkan ini PAUD-nya 8 jumlahnya, SD-nya 22, kemudian SMP-nya 17, total 47. Ini untuk satuan pendidikan yang belum menentukan pilihan implementasi kurikulum merdeka, akan selalu kami berikan motivasi dan dorongan agar segera menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan pembelajaran. Nah, semoga kita semua kekuatan Allah SWT untuk mampu melakukan kebaikan dan memanfaatkan bagi negeri, khususnya bagi Kabupaten Jombang. Ini yang bisa kami sampaikan. Nah, maksudnya Jombang dan berdaya saya. Demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak. Nanti untuk secara detail itu dari Dinas Pendidikan Kebudayaan yang akan dan sudah sesuai, dan di sini juga ada beberapa tim yang sudah siap untuk menerima bagaimana pelaksana implementasi kurikulum merdeka dan platform merdeka mengajar. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan manakala di dalam penyambutan dari teman-teman ada hal yang berkenan kepada Bapak dan semua tim, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya harapkan tidak hanya sekali Bapak datang ke Jombang, nanti suatu penjenengan ke perumahan bisa nengoklah di kunjungan di Jombang. Kemudian hingga persis penjenengan apa yang diharapkan, tidak hanya Pari saja, tidak hanya Kediri, tapi Jombang. Karena penjenengan setiap kali kalau ke perumahan mesti melewati bumi Jombang. Kalau gitu nggak mampir ke Jombang dulu, ya kurang atur. Seperti itu, monggo kami juga siapkan, Bapak. Insya Allah di sini juga ada untuk kalau keluarga bermalam di sini. Terima kasih. Jadi itu atas kunjungan Bapak, kemudian sangat bermanfaat untuk
Terima kasih Bupati Jombang, mohon tepuk tangannya untuk Ibu. Terima kasih. Dan selanjutnya sebagai wujud mendukung pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka di Kabupaten Jombang, kita ikuti video Bupati Jombang pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang, saya menjadi Wahab Bupati Jombang mendukung penuh implementasi kurikulum Merdeka di Kabupaten Jombang. Besar harapan kami, terobosan positif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia akan menjadikan pembelajaran pada satuan pendidikan di Kabupaten Jombang menjadi lebih mudah, menghasilkan kualitas pendidikan terbaik dan sumber daya manusia unggul. Kami yakin pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru yang telah mempelajari berbagai pedoman yang disediakan oleh kementerian diput respect melalui platform Merdeka Mengajar mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas, membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat, yang berfokus pada peningkatan kualitas serta menciptakan iklim kolaboratif di bidang pendidikan pada lingkup satuan pendidikan di Kabupaten Jombang, serta memaksimalkan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar agar program ini berjalan sukses. Mari kita sukseskan kurikulum Merdeka guna mewujudkan Kabupaten Jombang yang berkarakter dan berdaya saing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin segenap pejabat yang kami hormati, berikut marilah kita ikuti bersama sambutan oleh beliau Bapak Dr. Praptono, Master of Education. Kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang saya hormati Ibu Bupati Jombang, Ibu Mujida Wahab, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa membawa Jombang menjadi kota yang maju dan berkarakter dan berdaya saing. Satu cita-cita yang sangat mulia, mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau yang diinginkan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Inspektur, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pak Senen, Bapak Ibu dari Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, dan juga Bapak Ibu semuanya dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Jombang ini. Dan juga kami perkenalkan Ibu, kami datang dengan rombongan, ada Ibu Medira, beliau dari Pokja Sekolah Penggerak, dan sekaligus juga yang memandani implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian ada juga Bu Nisa, ini tim lapangan kami untuk implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian ada konsultan kami Mas Ruli, beliau orang Lamongan ya. Kemudian juga ada tim kami tadi Pak Paiman ini yang menjemputi ini pejabat buat komitmen kami yang mengorganisir semua kegiatan kami, dan juga tim lapangan kami. Mohon izin pertama ingin mengajak kita semuanya
Alhamdulillah kami memang asli dari Sidoarjo Pelemahan, dan kami sangat terbiasa, bahkan jalan-jalan kami daripada ke kota Kediri itu lebih dekat ke Jombang. Jadi terima kasih berkesempatan hadir di Jombang ini. Dan kalau pendidikan memang kami lebih banyak di Kediri, di Pare, ya, karena ke sana cukup dengan 9 kilo juga dapat sekolah gitu. Dan saya di Jakarta sudah 28 tahun. Nah, terkait dengan kunjungan ini, pertama saya ingin mengapresiasi atas kerja keras dari pemerintah dari Kabupaten Jombang, khususnya di sektor pendidikan ini, karena di data kami itu angkanya sangat luar biasa, ada 877 satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka jalur mandiri. Ya, kalau yang dengan sekolah penggerak ini ada yang kita dampingi di PSP Angkatan 2 dan 50 sekolah, nah, insya Allah relatif lebih aman dan kita lebih nyaman untuk menjalankan program sekolah penggerak, karena pelatihannya kita bimbing, bukunya kita kasih gitu. Terus pada saat menjalankan juga kita siapkan fasilitator sekolah penggerak. Nah, ini Bu Medira ini kalau menyiapkan program untuk yang PSP ini ya boleh dikatakan paket komplit. Tapi ini yang untuk jalur mandiri, dari 877 ini ada 111 sekolah yang menerapkan IKM mandiri ini, tapi belum terdeteksi di platform Merdeka Mengajar. Nah, mungkin ada persoalan akun dan sebagainya, ini nanti yang mohon izin kami memang datang ini untuk berkoordinasi lebih intens dengan Dinas Pendidikan. Kemudian yang kedua juga menyemangati teman-teman pendidikan yang sebenarnya sudah berbulan-bulan kami ini dengan para dinas pendidikan ini melakukan gerakan turun ke bawah, mendorong sekolah-sekolah ini untuk segera memanfaatkan platform Merdeka Belajar. Nah, untuk di Jombang ini alhamdulillah sudah 760 satuan pendidikan yang akses platform Merdeka Belajar sudah login, dan kami datang untuk lebih bisa mensupport, memotivasi kepada guru, kepala sekolah yang sudah memanfaatkan platform Merdeka Belajar. Tetapi Ibu Bupati, di dalam data kami seharusnya ada 10.278 guru yang terlibat dalam implementasi kurikulum Merdeka Jalur Mandiri ini. Artinya bahwa 10.000 guru itu harusnya pelatihan dulu, kemudian pembelajarannya baru bisa berjalan dengan sebagaimana yang kita harapkan. Nah, kami kalau yang jalur mandiri kan memang tidak ada pelatihan dan bimbingan teknis, dan kami sudah tegaskan ke kepala dinas untuk menginformasikan ke sekolah, jangan menunggu panggilan pelatihan atau bimbingan teknis, karena itu tidak akan pernah ada. Lalu pelatihannya kemana? Yang kami siapkan adalah platform Merdeka Belajar. Jadi matur suwun sangat pada Ibu Bupati yang telah memberikan kami video testimoni. Saya tadi sampaikan pada teman-teman, meskipun tidak sampai 3 menit, hanya 1 sampai 2 menit, tapi matur suwun sangat, bahasanya sangat tegas dan kuat, dan ini akan jadi oleh-oleh kami untuk kami gunakan lebih mendorong, tidak hanya untuk guru dan kepala sekolah di Jombang, tetapi ini juga akan kami tularkan, akan kami sampaikan untuk di daerah-daerah yang lain. Komitmen dari pemerintah daerah ini, dan PR kita Pak Senen
kami akan berkunjung ke sana. Kami akan ketemu dengan sejumlah guru penggerak. Mereka ini adalah angkatan 5, baru 1,5 bulan ikut pendidikan. Terus dengan sejumlah kepala sekolah penggerak, kami akan berdiskusi apa isu lapangannya, apa problem di lapangan, lalu penguatan-penguatan seperti apa yang harus kami lakukan. Nah, yang kedua, guru penggerak, kepala sekolah penggerak ini dalam desain program kami ini adalah penggerak komunitas belajar. Jadi Bu Bupati, selain guru-guru ini harus memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kompetensi, kemampuan dia dalam implementasi kurikulum Merdeka, kami menggunakan pendekatan jalankan dulu meskipun kita belum sempurna. Jadi sambil mengimplementasikan kurikulum Merdeka, maka sambil juga guru-guru itu belajar. Di mana belajarnya adalah di komunitas belajar. Maka matur suwun, tadi kami sudah sempat ngobrol terkait dengan musyawarah kerja kepala sekolah, musyawarah guru mata pelajaran, kemudian kelompok kerja guru, dan juga PKG. Sehingga matur suwun tadi kami kerawan Kepala Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang. Nah, ini salah satu amunisi kami untuk menyiapkan guru-guru kita agar kalau dia punya masalah, dia punya problem terkait dengan IKN ini, dia bisa belajar bersama di komunitas belajar. Maka nanti Pak Kadis PR kita ke depan memastikan seluruh sekolah yang IKN jalur mandiri ini dia punya komunitas belajar. Itu yang kita sebut komunitas belajar dalam satuan pendidikan. Nah, yang berikutnya kita juga akan menghidupkan bersama MGMP, KKG, MKKS, forum-forum guru itu untuk dia menjadi komunitas belajar antar satuan pendidikan. Nah, penggeraknya siapa? Penggeraknya adalah para guru penggerak, para kepala sekolah penggerak, para komite pembelajaran. Jadi kita dari kita oleh kita untuk kita ini akan kita bangunkan ekosistem belajar di daerah. Dalam hal ini berarti di Kabupaten Jombang. Jadi mohon nanti timnya Pak Kadis ini Mbak Punisa ini memang kami bawa agar nanti bisa kontak langsung antara timnya Pak Kadis dengan tim kami, dan Bu Medira Mas Ruli ini memang ya memegang programnya secara utuh, sehingga nanti dari diskusi kita mungkin di ruangan ini dan di tempat yang lain kami ingin mendapatkan masukan-masukan di lapangan. Saya kira itu Ibu Bupati yang dapat kami sampaikan, dan kalau kita masih punya waktu mungkin kita bisa mendengar masukan ataupun yang ingin disampaikan dari teman-teman dinas di Kabupaten Jombang. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya mana Bapak Ibu semua pejabat, terima kasih. Dan selanjutnya kehidupan Jombang akan dilaksanakan tanya jawab. Diskusi yang dalam ini akan dimoderatori Kabin Pembinaan Asesmen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Kami aturkan untuk memandu Bapak Agus Suryo Handoko, magister saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bupati Kabupaten Jombang, Ibu Hajah Munjita Wahab. Yang terhormat Bapak Dr. Praptono MD dari Direktur Kepala Sekolah dan tenaga pendidikan serta tim. Yang terhormat Bapak
dipertemukan oleh Allah dengan para pakar dari Ditjen Pendidikan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka yang akan diterapkan di Kabupaten Jombang mulai tahun pelajaran baru 2022-2023, yaitu mulai hari ini tanggal 18 Juli 2022. Ibu Bupati yang kami hormati dan juga Bapak-Bapak yang kami hormati, ini session tanya jawab yang akan kita buka. Mohon izin kami sampaikan, di samping pengambil kebijakan dari dari pemerintah Kabupaten Jombang, hari ini juga hadir Ketua MKKS SMP, hadir fasilitator sekolah penggerak, hadir komunitas belajar yang secara langsung bersentuhan dengan implementasi kurikulum Merdeka seperti yang Bapak Pratono harapkan tadi untuk bisa diimplementasikan di Kabupaten Jombang ini sesuai dengan dorongan semangat dari Ibu Bupati. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu, kami persilahkan. Waktu kita sesuai jadwal sebenarnya 30 menit, tapi semakin cepat, jelas, itu lebih baik. Kami persilahkan. Dari MKKS SMP Negeri Kabupaten Jombang, kami beri kesempatan lebih dulu. Sebutkan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Mohon maaf, tidak harus pertanyaan ya. Tidak harus pertanyaan. Bisa curhat saja. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, Ibu, saya dari Ketua MKKS SMP Kabupaten Jombang. Seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, bahwa pemanfaatan PMN, platform Merdeka Mengajar, sangat mendukung kegiatan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah kami. Alhamdulillah untuk SMP itu sudah sebagian besar sudah login, bahkan sudah memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini. Dan kami merasakan sangat besar manfaatnya, memang sangat besar manfaatnya. Banyak kesulitan-kesulitan yang bisa kita atasi dengan mengakses platform Merdeka Mengajar. Cuma ada dua hal Bapak, dua hal yang dari platform Merdeka Mengajar ini ada yang masih belum bisa teratasi, yaitu terkait dengan modul ajar dan modul project. Ketika kami mendownload, jadi guru-guru kami, jadi guru-guru di MGMP mendownload modul ajar maupun modul project itu, setelah kita download itu kan kita ATM kalau yang dari jalur IKM yang milik Mandiri berubah, itu kan kita dianjurkan untuk amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ketika kita amati, kita tiru, kita modifikasi, banyak yang masih belum cocok dengan kondisi sekolah kita. Jadi ini mungkin masukan saja untuk pemangku kepentingan di platform Merdeka Mengajar, barangkali diberi tim untuk validasi dan verifikasi sehingga yang kita download baik modul ajar maupun modul project itu sedikit lebih pas dengan sekolah-sekolah kita. Memang benar apa yang disampaikan Pak Direktur tadi bahwa lakukan dulu, nanti sambil berjalan kita benahi. Nah, Bapak Ibu guru kita juga rata-rata seperti itu Bapak. Jadi kesulitan untuk memilih modul ajar yang cocok untuk sekolah. Mungkin hanya itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Rutibio. Minta
Oh, ini Pak, di sebelah kiri kanan kami ini ada fasilitator dari fasilitator sekolah penggerak sekolah dasar ini. Ya, silakan. Pak Abu Baik. Ini yang malah sudah mendampingi di lapangan. Silakan, Pak. Terima kasih. Mohon izin. Perkenalkan saya Abu Baik, salah satu fasilitator. Ingin menyampaikan alhamdulillah tugas kami di dalam melaksanakan tugas sebagai fasilitator yang kurang lebih mungkin 1 bulan yang lalu ini sudah kita lakukan. Namun ada hal yang ingin kami sampaikan kepada Bapak bahwa ada satu poin yang mungkin ini perlu dipertajam karena tidak ada di materi fasilitator yang sudah kami lakukan. Di antaranya itu adalah paradigma, itu ada materi, kemudian ada merancang pembelajaran 1-2, ada kos 1-2, kemudian profil belajar siswa ada, tetapi ada satu poin yang memang di sana tidak ada materinya, bahkan menurut saya itu sangat urgen, yaitu tentang assessment secara khusus. Jadi memang di sana seperti tidak ada materi secara khusus maksudnya. Jadi adanya disisip-sisipkan. Jadi di jadwal memang tidak ada secara khusus, tetapi di lapangan kami sebagai pendamping ini memfasilitasi Bapak Ibu itu untuk membaca panduan yang sudah disediakan, yaitu panduan pembelajaran dan assessment. Itu yang istilahnya solusi kami untuk saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di sasaran. Itu Pak, terima kasih. Dari fasilitator sekolah penggerak jenjang SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik, fasilitator sekolah penggerak dari pengawas SMP. Saya selaku fasilitator sebelumnya, tahun kemarin kebetulan saya terlibat di struktur program sekolah penggerak. Pada tahun 2022 saya juga diminta untuk bergabung di fasilitator. Alhamdulillah 2 tahun saya bergabung di sekolah penggerak ini. Kurikulum ini luar biasa. Saya hanya begini, kenapa kok dari dulu kurikulum merdeka dibicarakan? Karena kurikulum ini betul-betul memberi kemerdekaan kepada guru untuk berkreasi dan berinovasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa kok dari dulu? Ini gambaran saya sebagai fasilitator. Dan saya selaku fasilitator diklat hampir 1,5 bulan. Setelah itu saya ditugaskan untuk memberikan diklat untuk komite pembelajaran hampir 1,5 bulan. Alhamdulillah selama proses diklat berjalan dengan lancar, walaupun teman-teman karena kebetulan untuk tingkat SMP ada yang dari Pelandaan, dari Wonosalam, ini sinyalnya internet ini. Nah itu sehingga kadang masuk kadang tidak. Ini permasalahannya. Tapi tetap antusias, semangat sekali teman-teman untuk mengikuti. Alhamdulillah setelah diklat selesai dilanjutkan dengan in-house training, dan ini juga luar biasa. Saya menyempatkan diri untuk mengunjungi teman-teman ini dalam rangka pelaksanaan in-house training ini, dan mereka betul-betul menerapkan apa yang sudah saya ajarkan ke teman-teman komite pembelajaran untuk pembebasan pada guru-guru yang baru. Ini yang luar biasanya pemanfaatan PMM ini 10 hari. 10 hari dan kami paksa teman-teman, kami paksa saya ajak gitu ya, untuk betul-betul melihat video-video yang merupakan sumber asli ya, yang disediakan oleh kementerian. Itu luar biasa banget. Jadi semua video dilihat, dibuat resume, setelah itu baru dituliskan dan
dalam jurnal. Nah, ini luar biasa. PMN ini kalau saya hanya membayangkan kalau betul-betul bisa diterapkan di sekolah yang memiliki jalur IKM mandiri, ini sangat luar biasa. Insya Allah saya yakin dan percaya kalau semua sekolah memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini dengan baik, dipandu, dikontrol oleh para pengawasnya, saya yakin dan percaya bisa menerapkan kurikulum Merdeka ini dengan baik. Saya optimis sekali. Yang jelas kita butuh kolaborasi, Bapak. Kolaborasi. Nah, ini hari ini alhamdulillah kita dipertemukan. Ibu Bupati sangat mendukung sekali, kepala dinas semuanya mendukung. Insya Allah dengan kolaborasi ini apapun permasalahan pasti ada solusi. Itu yang saya yakin. Saya kira itu. Terima kasih. Boleh minta saran Bapak ya terkait dengan bagaimana kalau setelah itu ingin bisa ada modul ajar dan modul proyeknya itu diadaptasikan untuk kondisi sekolahnya. Kira-kira apa ya? Ya kita begini, sesuai dengan yang sudah kami tangkap dari kementerian itu, untuk sekolah diberi kemerdekaan untuk memodifikasi modul ajar maupun modul proyek sesuai dengan karakteristik siswa dan lingkungan sekolah, dengan mempertimbangkan jumlah guru, jumlah kelas dan sebagainya. Insya Allah kemarin sudah kami lakukan untuk di 7 Sungai Barat, sudah bisa itu, nanti bisa kita tanyakan nanti di Goro. Dan saya kebetulan kemarin juga diminta oleh binaan saya sendiri, ada 13 binaan diminta untuk mengawal tentang penyusunan kos termasuk juga modul ajar. Jadi modul ajar itu kan kita diberi kemerdekaan. Kalau memang kita siap mandiri, berarti ada 3 pilihan. Yang pertama kita menggunakan modul itu APP, amati, tiru, plek, apa adanya, hanya mengganti nama sekolah, tidak aja ya. Terus yang kita harapkan itu pakai rumus ATM, amati, tiru, modifikasi, harus menyesuaikan. Kalau program nggak masuk akal, karena apa ya, itu tidak sesuai. Dan yang diberikan oleh kementerian itu adalah contoh. Jadi sekolah betul-betul diberi kemerdekaan untuk memodifikasi, mengadaptasi. Nah, proses mengadaptasi ini memang betul-betul butuh pengawalan Bapak Direktur. Jadi kalau langsung belajar di platform, sebenarnya di platform itu, di video itu sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali, tapi mungkin teman-teman ini literasi budaya, literasi membaca lengkapnya ini yang kurang maksimal. Hanya dengar gitu. Nah, ini nanti kami betul-betul ini berharap dalam pertemuan ini selanjutnya para pengawas bergerak mendampingi sekolah-sekolah untuk bagaimana bisa memahami pola modifikasi dari modul ajar maupun proyek ini sesuai dengan karakteristik. Itu Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin nyalain dulu saya kan. Ini dari fasilitator SMA Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya pengawas dari cabang dinas wilayah Provinsi Jawa Timur, Jombang. Nama saya Mufid, pengawas SMA. Terima kasih kepada yang pertama Pak Ibu Bupati, pada Pak Bambang dan semuanya yang hadir di sini terkait dengan pergerakan pembelajaran Merdeka Belajar yang saat ini sedang kita lakukan. Ada beberapa pengalaman. Yang pertama, saya fasilitator guru penggerak. Tanggal 15 berakhir Pak Bambang. Deadline saya itu tanggal 22 Juni. Tapi kemarin tugas terakhir tanggal 15. Per tanggal 30 Juni dikat oleh LPMP Matematika Jogja. Saya tergabung di LPMP Matematika Jogja dan mengaku calon guru penggerak dari Kabupaten Magelang. Nah,
biasa. Beberapa perubahan yang kemarin saya pantau melalui aksi nyata yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya, ini benar-benar luar biasa teori ini. Ya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, dan benar apa yang disampaikan oleh dari penguasa saya tadi, filosofi Ki Hajar Dewantara ini ngapa kok tidak sejak dulu disampaikan ini. Saya betul-betul waktu awal pelatihan di Fasilitas sudah menyampaikan, benar-benar luar biasa. Bahkan saya inventarisir literasi dokumen dari luar negeri itu juga sudah banyak yang menggunakan teori dari Ki Hajar Dewantara. Tapi Indonesia baru tahun ini. Ya, seperti contoh pembelajaran berdiferensiasi itu luar biasa di Jepang, di Korea, di mana itu sudah banyak. Ya mohon maaf karena saya tidak bisa bahasanya, kadang saya duduknya terus saya intinya itu saja ya. Luar biasa ini di luar negeri sana. Oleh karena itu saya mohon, ada beberapa kendala yang saya alami selama menjadi fasilitator. Yang pertama, Pak Prapto mohon untuk disinkronisasikan tentang sistemnya. Karena kemarin saya selama hampir 6 bulan itu terkendala di sistem TS-nya. Jadi TS-nya itu benar-benar menyita waktu untuk saya. Padahal intinya, rohnya tugas fasilitator adalah mendampingi calon guru penggerak di dalam prakteknya, di dalam teorinya, mengimplementasikannya. Tetapi disibukkan dengan TS yang dituntut oleh oleh LPMP juga. Itu harus memenuhi. Itu yang menjadi masalah. Bongkar pasang terus. Akhirnya kendala tugas utamanya itu bahkan bisa terabaikan dari target waktunya yang ditentukan. Kemudian yang kedua, pembagian tugasnya. Standar yang disampaikan waktu itu 10 tiap fasilitator, 10 CGD itu efektif betul. Tetapi yang saya alami sendiri, bahkan mungkin se-Kabupaten Jombang, mungkin saya nasional mungkin saya. Itu saya itu terbesar, 28 calon guru yang harus saya ampu. Ini benar-benar luar biasa menyita waktu pikiran saya. Padahal teman saya sekantor itu hanya 5, ada yang 6, maksimal 8. Saya kebetulan mendampingi guru Magelang itu 28 guru. Luar biasa itu banyak, 24 jam saya. Bahkan sampai ya saya beli keluar, istri saya protes terus. Kok nggak bisa imbang gitu loh Pak? Itu kendala-kendala di lapangan. Jika saya dari gadget, nah, ngapain kamu? Susah kamu gitu. Nah teman saya itu 5 CGD. Toh, jadinya sama dengan saya yang satu kelas itu. Nah ini mohon nanti sistem yang paling utama, sistem TS-nya itu bongkar pasang. Kemarin sudah saya sampaikan di Kepala LPPTK Jogja itu yang untuk fasilitator. Kemudian yang kedua, kebetulan juga saya menjadi komite pembelajar untuk sekolah penggerak. Alhamdulillah pelatihan sudah saya lakukan selama hampir 2 bulan. Selesai. Tinggal prakteknya. Kemarin saya sudah mengimplementasikan beberapa sekolah yang saya dampingi. Alhamdulillah ini berjalan lancar. Hanya saja kendalanya satu, karena guru-guru kita ini banyak yang sudah hampir purna, sehingga platform merdeka itu tidak bisa maksimal. Sehingga diperlukan pelatihan secara daring, pendampingan secara langsung Pak, itu yang lebih tepat.
khususnya lagi untuk sekolah yang melaksanakan implementasi kurikulum mandiri. Ini mohon nanti ada tidak lanjut sehingga Bapak Ibu yang di lapangan benar-benar nanti memahami konsep itu. Terima kasih, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, mungkin Bu, 3 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fuzan Nuril, penilai dari Kecamatan Jombang yang kebetulan adalah fasilitator dari PAUD Ibu Bapak. Perlu kami sampaikan bahwasanya untuk fasilitator yang ada di Kabupaten Jombang untuk PAUD itu dari penilai itu alhamdulillah ada 7 orang yang bisa masuk ke fasilitator sekolah negara. Terus kemudian selama dari bulan Juni kemarin, alhamdulillah kami sudah melaksanakan tugas sebagai fasilitator dalam PKP. Kemudian pada awal bulan Juli, alhamdulillah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang itu memfasilitasi adanya bimtek untuk IKM bagi pendidik PAUD se-Kabupaten Jombang. Jadi pesertanya ada 80 orang yang itu didanai oleh anggaran dari Mandiri. Terus kemudian dari 80 orang tadi itu mengimbaskan ke masing-masing kecamatan, sedangkan kami fasilitator diminta untuk pendampingan di masing-masing kecamatan. Terakhir besok itu di Kecamatan Wonosalam. Jadi antusiasme teman-teman semuanya dari pendidik PAUD terkait dengan implementasi kurikulum merdeka ini sangat luar biasa sekali, sehingga ketika kami ke lapangan di masing-masing kecamatan itu mereka sangat semangat sekali untuk menyusun pos, terus kemudian juga belajar dari awal terkait dengan P5. Terus kemudian terkait dengan PMN sendiri, ketika kami mensosialisasikan mendampingi untuk penyusunan kurikulum, kami juga selalu menyisipkan untuk menginstal di Play Store untuk PMN. Nah, karena di PAUD itu sendiri kan yang wajib itu usia 5 sampai dengan 6 tahun, tetapi untuk yang kelompok usia 4, 6, 3, dan 4 walaupun dari mereka itu belum ada kewajiban, masih ada 3 tahun, jadi tahun 2024, tetapi kami sangat antusias sekali dengan teman-teman semuanya yang semangat untuk melaksanakan itu. Nah, terkait dengan yang ketiga, mungkin kami perlu menanyakan kepada Bu Medira atau mungkin Bu Nisa. Dari yang beberapa hari yang lalu itu ada Zoom meeting terkait keberadaan fasilitator itu tidak diperkenankan untuk menjadi narasumber di kegiatan-kegiatan IKM, bimtek IKM. Nah, kami karena kami ini adalah pemilik Ibu Bapak, jadi kami ketika melakukan pembinaan dan pendampingan itu juga bajunya itu kadang-kadang baju pemilik, kemudian kadang-kadang juga baju fasilitator. Nah, mohon arahan gitu karena kewajiban dari kami ketika